Assalamualaikum, nama saya Dimas, 598. Sini saya akan menjelaskan tahapan eksplorasi data awal. Tahapan ini bertujuan untuk memetakan karakteristik data, memahami distribusi sumber informasi, serta mengaudit kualitas data guna menentukan strategi pembersihan yang tepat. Ada hasil output dari eksplorasi data yang sudah saya lakukan. Yang pertama ada review data mentah yang berjumlah 10 baris. Lalu ada juga contoh data yang bermasalah jumlah 10 baris. Di bawahnya terdapat statistik deskriptif. Diketahui total dokumen berjumlah 567 dengan distribusi source type dari YouTube berjumlah 556 dan news portal jumlah 11. Di bawahnya terdapat statistik panjang teks mulai dari count sampai dengan max. Di bawahnya terdapat ringkasan masalah dan solusi. Pada tabel ini berisikan masalah apa saja yang sudah dideteksi oleh sistem yang ada pada dataset. Di sebelah kanan juga terdapat solusi yang bisa diperbaiki pada tahapan selanjutnya. Lalu file CSV laporan masalah disimpan dengan nama laporan masalah data.csv yang di dalamnya nanti terdapat teks preview beserta masalah dari dokumen. Lalu ada visualisasi menampilkan histogram. Pada tampilan histogram memperlihatkan distribusi menjulur ke kanan, di mana sebagian besar frekuensi data terkonsentrasi pada rentang 0 sampai 200 karakter yang merupakan karakteristik khas dari data komentar media sosial. Lalu ada word cloud seperti terlihat pada visualisasi kata-kata yang paling dominan muncul ditandai dengan ukuran font yang terbesar, yaitu TMBG, makanan keracunan, dan sekolah. Hal ini mengonfirmasi bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan topik penelitian. Namun visualisasi ini juga memperlihatkan banyaknya stop word, seperti yang dan di itu sertainya. Keberadaan kata-kata ini mengamburkan topik utama, sehingga proses stop word removal menjadi langkah krusial yang harus dilakukan pada tahap selanjutnya. Selain itu terlihat variasi kata tidak baku yang mengindikasikan perlunya proses normalisasi kata. Lalu ada jumlah dokumen per sumber ditampilkan dalam berupa bar chart. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, terlihat adanya ketimbangan distribusi yang signifikan. Mayoritas data berasal dari komentar YouTube, sementara artikel berita hanya menyumbang sebagian kecil dari total dataset. Lalu ada pie chart. Meskipun hanya berjumlah 11 dokumen, data dari portal berita memiliki peran penting sebagai pembanding konteks formal. Berdasarkan visualisasi, 11 artikel tersebut tersebar di beberapa media daring nasional. Distribusi artikel berita menunjukkan pola yang cukup beragam. Keberadaan artikel dari berbagai sumber media kredibel seperti Kompas, Tempo, dan Detik memperkaya dataset yang tata bahasa yang bagus dan terstruktur kalimat yang lebih formal dibandingkan data komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ramadhani dengan tim 030 dan rekan saya Aulia Samira dengan tim 018. Sebelumnya kami akan mempresentasikan hasil pre-processing data teks dari laporan masalah program makan berisi gratis. Tim sebelumnya yaitu Dimas Hamam telah menghasilkan file laporan masalah data.csv yang berisikan 567 dokumen dengan kolom teks preview dan detected problems yang menunjukkan masalah teknis seperti emoji dan karakter non-ASCII. File inilah yang akan menjadi input pre-processing kami. Kami akan membandingkan kondisi data before dan after pre-processing. Data mentah dari file dataset MBG kelompok 4 memiliki 567 dokumen dengan 6 kolom yaitu author, text, source type, source URL, source name, dan length. Kondisi data mentah ini menunjukkan berbagai masalah yaitu format tidak konsisten dengan huruf kapital acak, teks mengandung angka yang tidak relevan, banyak karakter spesial seperti tanda baca berlebihan, emoji dan emoticon yang mengganggu, URL dan mention yang tidak berdasarkan analisis, serta variasi penulisan kata yang sama seperti tidak yang dianggap berbeda. Dari file CSV, data mentah tersebut terlihat bahwa teks masih sangat kotor dan belum siap untuk dianalisis karena mengandung terlalu banyak noise. After processing, pada saat after processing kami menghasilkan file pre-processed data with analysis .csv dengan 639 baris data, pertambahan dari 567 menjadi 639 baris yang terjadi karena script memproses semua baris valid termasuk baris dengan variasi format yang sebelumnya tidak terdeteksi untuk memastikan tidak ada data yang terlewat. File hasil memiliki 7 kolom yang mendokumentasikan transformasi seperti text original sebagai referensi, after cascading untuk hasil lowercase, after cleaning untuk hasil pembersihan, text final untuk hasil akhir yang bersih, original token count untuk jumlah kata awal, final token count untuk jumlah kata akhir, dan reduction persentase untuk persentase reduksi.
Dari file CSV inilah hasil preprocessing terlihat bahwa data sudah sangat bersih. Semua huruf lowercase konsisten dan tidak ada angka atau karakter spesial serta tidak ada URL atau mention, hanya kata-kata bermakna yang tersisa dan semua kata dalam bahasa yang terstandarisasi. Preprocessing dilakukan dalam 7 tahap. Di sini saya akan menjelaskan 3 tahap awal, yaitu case folding, cleaning, dan tokenization. Tahap pertama yaitu case folding, yaitu mengonversi semua huruf menjadi lowercase. Before, dari file data mentah terlihat teks seperti anggota DPR anggap makan bersih gratis. Dan setelah di case folding hasilnya adalah anggota DPR anggap makan bersih gratis. Jadi semua huruf kapital telah konsisten menjadi lowercase, menciptakan uniformitas agar kata makan untuk M kapital dan makan untuk lowercase dianggap identik. Tahap ini tidak mengurangi kata, hanya menciptakan konsistensi format. Contohnya bisa dilihat pada layar. Di tahap kedua cleaning, itu menghapus URL, mention, hashtag, angka, dan karakter spesial. Sebelumnya dari kolom after case folding masih terlihat anggota DPR anggap makan bersih gratis, RP 10.000 per porsi. Setelah di cleaning, yang muncul ada anggota DPR anggap makan bersih gratis, RP per porsi, tak cukup batasi stunting. Angka 10.000 dan tanda kutip telah dihapus. Ini menunjukkan bahwa adanya noise dalam data mentah. Tahap ketiga tokenization, memecah teks menjadi kata individual menggunakan NLTK. Sebelumnya teks masih berupa string panjang dalam kolom after cleaning. Setelah di tokenization, teks dipecah menjadi token list. Ini menunjukkan untuk mengukur efektivitas tahap selanjutnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Aulia Samira untuk tahap lanjutan. Silahkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan dari tahap stop word removal hingga akhir. Tahap stop word removal yaitu menghapus kata fungsional seperti yang dan di menggunakan 965 stop word dari kamus Indonesia, Inggris, dan custom. Tahapan ini terdapat before dan after dari stop word removal. Before menunjukkan hasil, yaitu dari hasil tokenization terdapat kata seperti RP per tak cukup yang tidak bermakna. Untuk hasil after, kata-kata stop word tersebut dihapus, hanya menyisakan kata bermakna seperti anggota, DPR, makan, gizi. Dampaknya signifikan, token berkurang dari 12,67 menjadi 7,75 atau reduksi 38,8% yang terbesar dari semua tahap. Tahap kelima yaitu normalization, menstandarisasi kata slang menggunakan dictionary 84 pasangan kata. Untuk hasil before, dari data mentah sering terlihat kata enggak, udah, YG. Untuk hasil after, semua dinormalisasikan menjadi bentuk baku, tidak, sudah, yang. Contoh lain, enggak menjadi tidak, udah menjadi sudah, YG menjadi yang. Tahap ini tidak mengurangi token namun meningkatkan konsistensi vocabulary. Tahap keenam stemming, mengubah kata bimbungan ke bentuk dasar menggunakan sastrawi. Untuk hasil before, terdapat kata bergizi, makanan, keracunan, dengan imbuhan berbeda. Untuk hasil after, semua di stem menjadi gizi, makan, racun. Contoh lain, bergizi menjadi gizi, makanan menjadi makan, keracunan menjadi racun. Proses ini mengurangi vocabulary size dengan menghilangkan redundansi bentuk kata. Tahap ketujuh yaitu post tagging dan filtering. Mengidentifikasi jenis kata dengan NLTK, kemudian memfilter hanya noun, verb, dan adjektif. Untuk hasil before masih ada kata fungsional, seperti preposisi atas yang di-tag sebagai in. Untuk hasil after, kata-kata tersebut dihapus. Kata fungsional seperti preposisi dihapus. Hasil final di kolom teks final dengan rata-rata 7,59 token per dokumen. Kolom reduction percentage menunjukkan rata-rata redaksi 41,6%. Jadi dari perbandingan file CSV terlihat perbedaan antara before dan after preprocessing. Untuk before total 567 baris dengan 2194 unique word. Stop word didominasi stop word yaitu I muncul 154 kali, YG 133 kali, dan 92 kali yang tidak memberikan informasi tentang topik. Teks masih kotor dengan angka emoji, karakter spesial, dan format tidak konsisten. Untuk after, total 639 baris dengan 1470 unique words atau reduksi 33% vocabulary. Top words berubah menjadi kata bermakna yaitu makan 147 kali, racun 108 kali, anak 98 kali, program 82 kali yang sangat relevan dengan topik laporan MBG. Teks sudah sangat bersih, tanpa noise, semua kata dalam bentuk lowercase dan terstandarisasi. Pertambahan dari 567 menjadi 639 baris disebabkan script memproses semua baris valid dari file input tanpa filtering awal. Sehingga data yang sebelumnya mungkin tidak terhitung atau mengandung format berbeda, tetap diproses untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Kesimpulannya, preprocessing berhasil mentransformasi data mentah menjadi data bersih. Redaksi 41,6% token dan 33% vocabulary menunjukkan efektivitas tanpa kehilangan informasi esensial. Data siap untuk sentiment analisis, topic modeling, atau text classification. File output mendokumentasikan setiap tahap dengan lengkap untuk verifikasi dan reproduksi. Perkenalkan, saya Amalia Rosa Anjani dengan NIM 023. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian hasil akhir preprocessing hingga kesimpulan dan juga saran. Poin utama saya yaitu hasil akhir preprocessing. Pada tahap ini seluruh proses pembersihan teks telah selesai dilakukan. Tujuan utamanya adalah mengubah data mentah menjadi data bersih yang siap dianalisis. Kemudian poin pertama, contoh data bersih. Untuk memberikan gambaran, kami membandingkan data sebelum dan sesudah preprocessing. Kalimat yang sebelumnya panjang dan penuh noise berubah menjadi bentuk yang lebih ringkas, konsisten, dan hanya berisi kata penting. Ini menunjukkan bahwa tahapan seperti case folding, cleaning, tokenizing, stop word removal, normalisasi, hingga stemming berhasil dengan baik.
Kemudian poin kedua, perbandingan workload. Perbandingan hasil pre-processing terlihat jelas melalui workload, di mana data mentah masih dipenuhi stop word dan kata tidak penting. Sedangkan workload data bersih hanya menampilkan kata kunci seperti MBG, makan, racun, anak, program, sekolah, hingga orang tua. Visualisasi ini membuktikan bahwa noise berhasil dihilangkan dan fokus isu menjadi lebih terlihat. Poin selanjutnya yaitu top 20 kata paling sering muncul, di mana analisis frekuensi kata memperkuat hasil visual. Kata yang paling sering muncul adalah MBG, makan, racun, anak, program, disusul oleh gratis, orang tua, uang sekolah, dan lainnya. Kemunculan kata-kata ini menunjukkan bahwa pembahasan publik terutama mengarah pada program makan bergizi dan isu keselamatan pangan. Dan poin selanjutnya, statistik akhir. Secara statistik dari 567 dokumen, jumlah kata berhasil direduksi dari 14.686 kata menjadi 4.306 kata. Artinya 70,68% kata tereliminasi, sehingga data yang tersisa jauh lebih bersih, informatif. Jumlah vocabulary yang tersisa adalah 1.470 kata, menunjukkan bahwa data telah terfokus pada inti pembahasannya. Kemudian di bagian pembahasan, dari seluruh hasil pre-processing, pola utamanya sangat jelas. Dokumen ini didominasi pembahasan mengenai MBG serta isu perhatian yang melibatkan siswa. Statistik dan top 20 kata mendukung kesimpulan bahwa opini publik fokus pada evaluasi program dan juga kekhawatiran terhadap keamanan makanan. Sehingga kesimpulan dan saran yang diberikan yaitu pada kesimpulan, pre-processing berjalan sangat efektif dan menghasilkan data bersih yang fokus dengan presentasi eliminasi kata lebih dari 70%. Analisis selanjutnya menjadi lebih akurat. Kemudian isu yang paling dominan dalam dokumen adalah polemik MBG dan juga kasus keracunan makanan yang berdampak pada anak sekolah. Untuk saran, data ini dapat dilanjutkan dengan analisis lanjutan menggunakan algoritma seperti SVM maupun Bayes agar hasilnya bisa menjadi rekomendasi bagi lembaga pemerintah terkait. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.